Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kita dari kelompok 2. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai GCG atau Good Corporate Governance. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Sebelum itu, kita bahas dulu apa itu GCG. Good Corporate Governance atau biasa disebut GCG adalah suatu sistem, prinsip, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan agar berjalan dengan transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. GCG memiliki 5 prinsip yaitu 1. Transparansi. Artinya keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan. 2. Akuntabilitas, artinya kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap pihak dalam perusahaan. 3. Responsibilitas, artinya kepatuhan terhadap peraturan hukum dan regulasi yang berlaku. 4. Independensi, artinya pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa tekanan dari pihak tertentu. Dan yang kelima yaitu kewajaran, artinya perlakuan yang adil kepada semua pemangku kepentingan. GCG sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya 1. Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang saham. 2. Untuk meminimalkan konflik kepentingan dan praktik korupsi. 3. Untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. 4. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya adalah, apa sih kaitan Good Corporate Governance dengan prinsip Organizational for Economic Cooperation atau OECD model? Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama OECD. OECD atau Organizational for Economic Cooperation Model atau prinsip dalam Good Corporate Governance adalah panduan internasional yang diadopsi oleh banyak negara untuk membentuk dan memantau sistem tata kelola perusahaan yang baik. Model ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mendorong standar global yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan. Good Corporate Governance selaras dengan prinsip OECD dalam beberapa aspek. 1. Transparansi, yaitu OECD menekankan keterbukaan informasi keuangan dan operasional yang juga menjadi pilar utama GCG untuk memastikan akuntabilitas. 2. Akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki sistem pengawasan yang jelas sesuai dengan GCG yang menekankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan evaluasi kinerja. 3. Keadilan. OECD menuntut perlakuan adil bagi semua pemangku kepentingan sejalan dengan prinsip GCG yang melindungi hak-hak pemegang saham dan pihak terkait. 4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. OECD mengedepankan keberlanjutan dan etika bisnis, sebagaimana GCG mendorong kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan. 5. Kepemimpinan yang baik. OECD menyoroti pentingnya pimpinan yang kompeten sejalan dengan GCG yang mengutamakan integritas dan keberlanjutan dalam manajemen perusahaan. Lalu, bagaimana penerapan Good Corporate Governance dalam sektor BUMN, OJK, dan perbankan di Indonesia? Dalam sektor BUMN, dalam sektor ini terdapat peraturan terbaru berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance atau GCG dalam sektor badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor per strip 2 garing MBU garing 03 garing 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN yang telah ditetapkan sejak 3 Maret 2023. Peraturan ini mencakup beberapa aspek yaitu 1. Prinsip tata kelola BUMN, 2. Penerapan manajemen risiko, 3. Penilaian tingkat kesehatan BUMN, 4. Perencanaan strategis, 5. Pedoman kegiatan korporasi signifikan, 6. Penyelenggaraan teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu pelaporan.
Adapun poin utama dalam perubahan peraturan GCG ini bertujuan untuk memperkuat struktur dan sistem tata kelola di BUMN, yaitu satu, penguatan fungsi pengawasan. Dewan pengawas yang efektif dibutuhkan untuk mengawasi berjalannya operasional dan manajemen di dalam sektor BUMN. 2. Transparansi keuangan. Seluruh BUMN diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangannya dengan akurat, mudah diakses, serta dipahami oleh publik. 3. Penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan adanya peraturan terbaru ini, setiap keputusan serta tindakan dalam BUMN harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Karena akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama GCG. 4. Konflik kepentingan. Setiap pejabat ataupun karyawan BUMN harus melaporkan secara terbuka apabila terjadi konflik kepentingan dalam pekerjaan. 5. Penilaian kinerja yang objektif. Penilaian kinerja karyawan dan pejabat di BUMN harus dilakukan berdasarkan sistem yang objektif dan terukur. Kinerja penilaian akan diumumkan secara terbuka dan diterapkan secara konsisten. Setelah terbitnya peraturan baru ini, maka peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Adapun regulasi peraturan sebelumnya yaitu 1. Keputusan Menteri BUMN nomor Kep strip 211 garing M strip PBUMN garing 1999 tentang laporan manajemen perusahaan BUMN. 2. Keputusan Menteri BUMN nomor Kep strip 100 garing MBU garing 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN. 3. Keputusan Menteri BUMN nomor Kep strip 101 garing MBU garing 2002 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan BUMN. 4. Keputusan Menteri BUMN nomor Kep 01 garing MBU garing 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good governance pada BUMN. Selanjutnya dalam sektor OJK. Dalam sektor ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum atau POJK tata kelola diterbitkan sehubungan dengan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan penerapan prinsip tata kelola pada bank dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi. Peraturan tersebut ditetapkan sejak 13 September 2023. Sebelum peraturan terbaru ini, kebijakan terkait tata kelola atau good corporate governance diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyebutkan bahwa OJK bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk memastikan penerapan GCG. Selain itu, juga terdapat roadmap tata kelola perusahaan Indonesia yang berisi dokumen yang disusun oleh OJK sebagai panduan bagi perusahaan dalam menerapkan GCG sesuai dengan standar internasional. Penerapan prinsip tata kelola atau good corporate governance yaitu kewajiban bank menerapkan prinsip tata kelola yang baik pada bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Selanjutnya, penerapan prinsip tata kelola yang baik pada bank yang paling sedikit mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Selanjutnya, kewajiban bank memiliki prosedur internal, penerapan prinsip tata kelola yang baik pada bank, dan melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur internal. Terakhir, OJK melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik pada bank. Yang terakhir yaitu dalam sektor perbankan. Good Corporate Governance atau GCG dalam sektor perbankan merupakan suatu sistem dan struktur yang memastikan bahwa bank dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sebelum dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, regulasi dan pengawasan terkait tata kelola bank berada di bawah Bank Indonesia atau BI. Setelah peralihan, tanggung jawab tersebut menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah kita mengetahui penerapan GCG pada sektor BUMN, OJK, dan perbankan, kita lanjut membahas mengenai
mekanisme Good Corporate Governance yang terbaru. Peraturan Pasal 78 Perpu Cipta Kerja. Pasal 78 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai waktu kerja lembur. Berikut ini merupakan poin-poin yang penting yang tercantum dalam Perpu tersebut. Yang pertama yaitu terkait persyaratan lembur. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk yaitu jam kerja lembur yang diperbolehkan dengan batasan waktu maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. 2. Kewajiban pengusaha. Pengusaha wajib membayar upah lembur kepada pekerja atau buruh yang bekerja melebihi waktu kerja normal. 3. Pengecualian. Ketentuan batasan waktu lembur tidak berlaku untuk sektor usaha atau pekerja tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. 4. Pengaturan lebih lanjut. Ketentuan teknis mengenai waktu kerja lembur dan besaran upah lembur akan diatur melalui peraturan pemerintah atau PP. Selanjutnya yaitu ground theory atau grand theory yang melandasi GCG dan pengaplikasiannya. Yang pertama yaitu teori keagenan atau agensi teori. Jensen dan McClellan mengembangkan agensi teori guna perkembangan tata kelola di tahun 1976. Teori ini didasarkan pada konflik antara agen dan prinsipal, di mana agen adalah pihak yang dipercayakan oleh prinsipal untuk mengoperasikan perusahaan, sedangkan prinsipal adalah pihak yang dipercayakan oleh agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Yang kedua yaitu teori penata layanan atau stewardship theory. Stewardship Theory muncul pada corporate governance sebagai alternatif dari agensi teori, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar didefinisikan sebagai berlawanan dengan asumsi agensi teori, karena teori stewardship mengasumsikan bahwa manajer adalah manajer yang perilakunya konsisten dengan tujuan supervisor mereka. Teori ini didasarkan pada toleransi yang baik antara para manajer. Ketiga, teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory. Stakeholder theory dikemukakan oleh Freeman tahun 1984 berupaya mengintegrasikan sistem tanggung jawab perusahaan di hadapan semua pemangku kepentingan. Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang beroperasi semata-mata untuk keuntungannya sendiri, tetapi harus dapat memberikan manfaat kepada para pemegang sahamnya. Keempat, yaitu teori biaya transaksi atau transaction cost theory. Pada tahun 1996, William pertama sekali mengemukakan transaction cost theory, dan hal didasarkan pada fakta bahwa perusahaan telah menjadi begitu besar sehingga mereka menggunakan pasar untuk menentukan alokasi sumber daya. Transaction cost theory memberikan kerangka acuan sebagai penjelasan umum tentang titik awal atau organisasi sebagai mekanisme untuk mendukung pengambilan keputusan dan mencegah karakteristik oportunistik dari transaksi dalam kondisi yang tidak pasti. Kelima, teori political theory. Political theory menetapkan metode untuk mendapatkan dukungan suara dari pemegang saham daripada membeli hak suara. Oleh karena itu, memiliki pengaruh politik dalam tata kelola perusahaan di dalam organisasi menurut Pound 1993. Dengan kata lain bahwa political theory menyatakan bahwa pembagian kekuasaan, keistimewaan, atau pembagian keuntungan antara pemilik, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya tergantung pada pertimbangan politik. Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan penting dalam menentukan distribusi. Terakhir yaitu teori sumber daya atau resource dependency theory. Resource dependency theory dibenarkan oleh Pfeffer dan Solensik tahun 1978 yang menyatakan strategi, struktur, dan keberlangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada sumber daya untuk menghubungkan dengan lingkungan eksternal. Sumber daya tersebut ditunjuk sebagai direksi yang bertugas untuk melakukan kegiatan operasional, mendukung organisasi, dan berfokus pada pemecahan masalah, menurut Aldrich and Pfeffer 1976. Teori ini juga menjelaskan peran dewan direksi sebagai pihak yang memberikan dan menjamin akses bagi sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.